Descriptive text. Secara umum, descriptive text memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan objek. Objek yang dimaksud bisa berupa orang, tempat, atau benda secara detail. Contoh, my new school, my best friend, my favorite color, dan sebagainya. Selain itu, jenis teks ini juga memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas di pikiran pembaca dan memberikan penjelasan secara detail dengan melibatkan seluruh panca indera. Teks deskriptif meliputi apa yang kita lihat, yang kita dengar, kita rasa, kita sentuh, dan kita cium berupa bau. Struktur teks ini terdiri dari judul, kalimat pembuka, dan deskripsi. Untuk judul bisa berupa nama objek seperti orang, tempat, atau benda. Untuk kalimat pembuka memperkenalkan objek yang berupa orang, tempat, atau benda. Sedangkan untuk deskripsi atau penggambaran, ini adalah kalimat yang menjelaskan ciri-ciri dan kualitas objek, baik nyata maupun hayalan. Misalnya seperti apa, suara, rasa, tekstur, perasaan, dan bau. Kemudian untuk ciri kebahasaan, dalam teks deskriptif biasanya terdapat adjectives yang menggambarkan ukuran, bentuk, jenis, atau jumlah. Contoh, the long, green lips, she has pale blue eyes, two red cars, dan sebagainya. Dan untuk bentuk waktunya, teks jenis ini biasa menggunakan bentuk present tense. Contoh, the gray cat is beautiful. It jumps across the housetops. Selain itu, teks deskriptif untuk tingkatan siswa yang lebih tinggi bisa juga terdapat verbs yang menggambarkan suasana hati atau perasaan. Contoh, I really had to get up early in the mornings. I feel happy. Selain verbs atau kata kerja, ada juga adverbs atau kata keterangan dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan waktu dan tempat. Contoh, every morning, under the tree, dan sebagainya. Untuk lebih memantapkan, perhatikan contoh teks deskriptif berikut, juga dengan penjelasan-penjelasannya. Oke, sekarang saya jelaskan descriptive text dari struktur dan ciri kebahasaannya. Struktur teks dari descriptive text terdiri dari judul, kalimat pembuka, dan deskripsi. Judul dari jenis teks ini berupa nama objek, orang, tempat, atau benda. Seperti di contoh teks ini, judulnya Indonesia, yaitu nama tempat. Sedangkan untuk kalimat pembuka, biasanya memperkenalkan objek, orang, tempat, atau benda juga. Contoh terlihat dalam teks, Indonesia is a big country. Indonesia adalah sebuah negara yang besar. It betweens two continents, Asia and Australia. Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, and between two oceans, dan di antara dua samudra, the Pacific Ocean and the Indian Ocean, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi jelas di paragraf pertama merupakan kalimat pembuka, di mana isi daripada paragraf tersebut memperkenalkan objek yang berupa tempat. Objek yang dikenalkan di sini adalah
Indonesia, judul daripada teks tersebut. Di mana di paragraf tersebut dijelaskan bahwasanya Indonesia merupakan suatu negara yang besar, kemudian letaknya berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan juga berada di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga yang lainnya. Kemudian berikutnya deskripsi. Deskripsi dalam jenis teks ini menjelaskan ciri-ciri dan kualitas suatu objek, baik nyata maupun khayalan. Misalnya seperti apa, suara, rasa, perasaan, dan juga bau. Di contoh ini, paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima merupakan deskripsi daripada teks ini. Kenapa? Kita lihat di paragraf kedua. Di situ tertulis, "There are many seas in Indonesia." Ada banyak laut di Indonesia. The Java Sea, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Arafuru, dan sebagainya. Juga di paragraf tersebut dijelaskan tentang banyaknya selat yang ada di Indonesia, seperti diantaranya Selat Sunda yang berada di antara Jawa dan Sumatera, kemudian juga Selat Bali yang berada di Pulau Bali dan Lombok, dan juga yang lainnya. Di paragraf ketiga juga dijelaskan tentang banyaknya pulau-pulau yang ada di Indonesia, dimulai dari pulau-pulau yang terbesar seperti Pulau Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, juga pulau-pulau yang lainnya yang kecil-kecil yang terdiri dari ribuan pulau yang ada di Indonesia. Di paragraf keempat dijelaskan Indonesia also has many mountains. Indonesia juga memiliki banyak gunung, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, seperti Gunung Sinabung, Gunung Merapi, dan gunung-gunung yang lainnya. Di paragraf kelima dijelaskan Indonesia is in the equator. Indonesia berada di garis khatulistiwa. Maka karena itulah Indonesia disebut sebagai negara tropis, mana the sun shines brightly every day. Matahari bersinar dengan cerahnya setiap hari. So it is mostly hot. Makanya hampir kebanyakan cuaca di Indonesia itu panas. It has two seasons. Indonesia memiliki dua musim, the rainy season and the dry season, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, berikutnya kita lihat dari ciri kebahasaan. Teks ini berasal bentuk waktu menggunakan bentuk waktu simple present tense. Dan juga termasuk di dalamnya ada banyak bentuk adjectives atau kata sifat. Oke, kita tentu sudah belajar dan sudah paham bahwasanya kalimat bentuk present tense terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk kalimat nominal dan bentuk kalimat verbal. Di mana untuk kalimat bentuk nominal terdiri dari to be, am, is, atau are. Dan juga auxiliary verb atau kata kerja bantunya menggunakan have atau has. Sedangkan untuk kalimat bentuk verbalnya menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Berikutnya untuk adjectives. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya fungsi daripada adjective yaitu adalah untuk mensifati atau menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan dari benda yang disifatinya. Itulah mengapa di jenis teks ini banyak terdapat adjectives, karena fungsinya adalah untuk mendeskripsikan dari benda yang disifatinya. Contoh adjektif dalam teks ini diantaranya ada kata big, ada kata small, ada kata hot, ada kata dry, dan yang lainnya. Contoh di sini very hot lava, lahar yang sangat panas. Kata hot menjelaskan lahar, bahwasanya lahar itu sangat panas. Okay students, do you understand? I think enough my explanation. See you in my new next videos. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.